Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Titik Mutmainnah dengan NIM 61206202077 jurusan Perbankan Syariah semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Boni. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan terkait dengan manajemen dana bank syariah, produk-produk yang ada dalam perbankan syariah, baik produk funding, produk financing, dan pemanfaatan teknologi yang ada dalam bank syariah dalam kategori Muslim Logis. Teman-teman, selamat menyaksikan video saya. Kita akan membahas terkait menganalisis minat terhadap produk funding dan Muslim Logis. Bank syariah untuk mengelola uang atau alat pembayaran tukar-menukar. Kita akan mereflek kembali apa sih sebenarnya definisi dari uang tersebut. Uang, benda yang diakui oleh masyarakat umum dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat perantara untuk mengadakan transaksi tukar-menukar. Sebagai standar nilai dari suatu barang ataupun jasa, baik berupa emas, logam, perak, maupun kertas. Manajemen dana bank, suatu proses pengelolaan, penghimpunan dana dari masyarakat dan pengalokasiannya bagi kepentingan bank dan masyarakat, serta pemumpukannya secara optimal dengan menggerakkan sumber daya yang ada demi mencapai tingkat rentabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manajemen dana bank syariah, upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah untuk mengelola atau mengatur posisi keuangan dari aktivitas funding untuk disalurkan ke aktivitas finance dengan harapan bank tersebut dapat memenuhi kriteria seperti rentabilitas, solvabilitas, dan agar terhindar dari likuidasi, agar dapat memenuhi kebutuhan dan pembayaran hutang jangka pendek dan jangka panjang. Adapun permasalahan dana bank syariah, yang pertama, berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah agar mereka mendapatkan keuntungan dan nasabah juga mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu, berapa jumlah dana yang ditanamkan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Yang ketiga, berapa besar jumlah dividen atau keuntungan untuk pemilih atau pendiri untuk memuaskan, dan beberapa laba yang ditahan agar bank mengalami pertumbuhan yang optimal. Dari masalah-masalah tersebut muncul beberapa tujuan, yaitu memperoleh profit yang optimal, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai karena selama proses bank menghimpun dana pasti ada nasabah yang akan menarik atau ada juga yang akan membutuhkan dananya. Yang ketiga, menyimpan cadangan karena jika nasabah ingin menarik uangnya dalam jumlah besar, bank tidak perlu lagi meminjam. Nah, yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Yang kelima, mengelola kegiatan ekonomi dengan kebijakan yang pantas seperti seseorang mengalah dana dari orang lain, pemeliharaan dana dari masyarakat. Nah, kita akan membahas kembali terkait dengan sumber dana bank syariah dan dana pihak ketiga. Dari kita selanjutnya yaitu sumber dana bank syariah. Nah, sumber dananya ada 3. Yang pertama, modal inti. Modal inti adalah dana modal sendiri yang berasal dari pemegang saham, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, laba yang ditahan, dan cadangan kas. Dan yang kedua yaitu quasi ekuitas atau mudharabah account. Bank menghimpun dana atas prinsip mudharabah, di mana pihak bank nantinya akan memberikan fasilitas berupa jasa bagi investor berupa rekening. Nah, adapun jenis quasi ekuitas yaitu investasi umum, investasi khusus, dan tabungan mudharabah. Yang ketiga yaitu wadiyah. Sumber dana selanjutnya yaitu wadiyah, yang merupakan titipan dana dari pihak ketiga yang dititipkan kepada pihak bank. Adapun jenis-jenis dari wadiyah yaitu giro wadiyah dan tabungan wadiyah. Kita akan membahas terkait dengan DPK, dana pihak ketiga. DPK adalah dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposit.
Adapun akad pada giro yaitu yang pertama giro wadiyah dengan konsep wadiyah yaddamana dan giro mudarabah dengan konsep mudarabah muqayyadah serta mudarabah mutlaka. Pada yang kedua yaitu akad pada tabungan. Ada dua juga yaitu wadiyah yaddamana dan mudarabah mutlaka. Sedangkan pada deposito menggunakan akad mudarabah muqayyadah. Nah, teman-teman bisa memilih produk apa saja yang akan teman-teman gunakan pada perbankan syariah. Kita akan membahas terkait dengan produk bank syariah. Yang pertama itu wadiyah. Jenis-jenis wadiyah ada dua, wadiyah amanah dan wadiyah yaddamana, di mana wadiyah boleh digunakan atau titipan boleh digunakan dan titipan yang tidak boleh digunakan. Karakteristik dari wadiyah, yang pertama harus dikembalikan secara utuh, dapat dikenakan biaya titipan, dapat diberikan syarat untuk menjamin agar barang tersebut aman, penarikan giro khususnya menggunakan cek atau bilet giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rukun dari wadiyah, barang yang diberikan, orang yang menerima titipan, orang yang diberikan titipan, ijab dan kabul. Produk dengan akad wadiyah yaitu giro wadiyah dan tabungan wadiyah. Untuk giro wadiyah terdapat dalam Fatwa DSN nomor 1 DSNI-4-2000 tentang barang bersifat titipan, titipan diambil kapan saja, tidak ada imbalan yang disyaratkan ataupun bonus. Untuk produk tabungan wadiyah, Fatwa DSN ditetapkan tentang tabungan wadiyah yaitu bersifat simpanan saja. Simpanan dapat diambil kapan saja, tidak ada imbalan ataupun bonus dari pihak bank. Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank syariah, sepanjang bank tidak bertentangan dengan syariah atau dana wadiyah hanya boleh digunakan atas izin dari sang penitip. Produk bank syariah yang kedua yaitu mudarabah. Adapun rukun dari mudarabah yaitu sahibul mal, mudarib, usaha, serta ijab dan kabul. Karakteristik dari mudarabah, yang pertama, kedua pihak berkontrak antara pemilik dan pengelola akan membentuk keputusan sebagai nasabah dan pemilik dana. Yang kedua, modal. Dan yang ketiga, keuntungan yang melebihi jumlah modal. Yang keempat, jenis usaha menggunakan adanya kontribusi antara mudarib dan usahanya untuk mengembalikan modal kepada penyedia dana. Yang kelima, pembatasan atau periode pembiayaan mudarabah. Yang keenam, garansi dalam mudarabah atau jaminannya. Adapun produk dari modal mudarabah yaitu deposito berjangka otomatis, dan tabungan mudarabah. Nah, pembahasan kita selanjutnya, jasa-jasa yang ada dalam perbankan syariah. Apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama itu ada wakalah. Akad pelimpahan kekuasaan dari pihak ke pihak lain dalam hal ini yang boleh diwakilkan. Nah, yang kedua itu kafalah atau jaminan. Kafalah dalam perbankan syariah dapat ditemukan dalam bank garansi dan LC import. Nah, yang ketiga yaitu syarf. Syarf adalah perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya, misalnya transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, transaksi option. Yang keempat, akad hawalah atau hiwalah adalah pengalihan utang atau hutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Skema hiwal dalam perbankan syariah ada hiwala al-muqayyadah dan hiwala al-mutlaqah. Yang kelima adalah rahen. Rahen menjadikan barang yang memiliki nilai yang menurut syariat sebagaimana jaminan utang, sehingga seseorang dapat mengambil barang atau manfaat dari sebagian benda tersebut. Jenis-jenis rahen ada rahen emas dan rahen tasjili. Pemanfaatan teknologi yang ada dalam perbankan syariah. Pemanfaatan teknologi digital dalam perbankan syariah salah satunya adalah pemanfaatan BSI Mobile. BSI Mobile yang memberikan fasilitas lengkap untuk menasabah, misalnya fasilitas transfer, fasilitas pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pembayaran pada marketplace,
Adapun fitur-fiturnya seperti fitur pembayaran zakat juga, pengingat waktu sholat, dan kita dapat melihat fitur-fiturnya yaitu dapat melihat kantor cabang terdekat dari aplikasi tersebut. Itu sangat memudahkan sehingga perbankan syariah juga harus ikut sama dan mengikuti perkembangan teknologi agar tetap berkembang dan tidak tertinggal dengan perkembangan dari bank konvensional. Karena kita telah membahas produk funding dan jasa-jasa, kita akan membahas lagi terkait dengan pembiayaan atau finance. Pembiayaan berdasarkan prinsip dan syariah, penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain pula untuk mengembalikan uang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan tentunya dengan imbalan bagi hasilnya. Penggunaan dana bank, alokasinya bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan risiko yang rendah, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman. Alokasi penggunaan dana bank syariah dibagi dalam dua bentuk, yaitu earning asset, yaitu aktiva yang menghasilkan, dan non-earning asset, yaitu aktiva yang tidak menghasilkan. Pendekatan alokasi dana bank syariah ada dua, full of fund approach, yaitu langsung menyalurkan dananya tanpa melihat yang lain-lainnya pula, dan asset allocation approach, yaitu pengalokasian dana yang terlebih dahulu memilah-milah ke apa sih sebenarnya dana ini dan dari mana dan untuk apa. Ini prinsip yang ada dalam perbankan syariah khususnya pada pembiayaan. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ada mudarabah, pembiayaan berupa pendanaan modal di bank kepada pengusaha atau nasabah untuk melakukan suatu usaha dengan prinsip bagi hasilnya sesuai dengan nasabah yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang adapun rukun-rukunnya yaitu modal, usaha, sahibul mal, mudarib, ijab dan kabul. Nah, yang kedua yaitu musyarakah, akad dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, di mana keuntungannya dan kerugiannya pula ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun rukunnya yang pertama, pihak yang berakad, usaha atau objek akad, ijab dan kabul. Adapun syarat-syaratnya yang pertama harus bertanda tangan di depan notaris dan saksi. Pokok masalah dalam kontrak, para pihak yang membuat kontrak harus cakap hukum, tidak gila, tidak dalam keadaan paksaan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip jual beli. Nah, yang pertama yaitu bai. Adapun rukun dari jual beli yang pertama penjual, pembeli, barang, harga, ijab dan kabul. Adapun syaratnya, penjual harus memberitahu biaya barang pada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan. Kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan terkait dengan barang jika terjadi cacat pada barang tersebut. Penjual harus menyampaikan semua hal terkait dengan barang yang dijual. Nah, yang kedua yaitu salam, jual beli dengan pesanan, dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dengan pelunasan segera sebelum barang tersebut diterima. Adapun rukun-rukunnya yang pertama yaitu muslam atau pembeli, muslam alaih atau penjual, muslam rih atau barang, modus atau uang, ijab dan kabul. Nah, yang ketiga yaitu istisna, pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan barang tersebut dengan persyaratan pembayaran di awal, penyerahan barang di belakang. Adapun rukun dari istisna yang pertama produsen, usulan barang, harga, ijab dan kabul. Adapun syaratnya pihak yang berakad cekap hukum untuk melakukan akad, kerelaan dua pihak dan tidak ingkar janji. Apabila isi dalam akad disyaratkan produsen hanya bekerja saja, maka akad ini tidak sah. Pihak yang menyatakan membuat kesanggupan untuk membuat barang tersebut. Adapun kriteria objek pesanan. Kriteria objek pesanan harus jelas, mutu dan jumlahnya juga jelas. Barang tersebut tidak termasuk dalam larangan syariah dalam artian najis, haram, tidak jelas, tidak menimbulkan mudarat. Adapun prinsip yang ketiga yaitu prinsip ujroh, upah atau sewa. Ada dua, yang pertama ijarah. Sistem perjanjian bertujuan untuk memindahkan manfaat hak guna suatu barang selama produk masa berlaku akad ijarah. Setelah pembayaran upah, sewa tanpa dipindahi kepemilikan. Adapun akad
dari ijarah memiliki syarat. Yang pertama, pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang ingin menyewakan, tidak dalam keadaan keterpaksaan, sudah dewasa atau balik, dalam keadaan sadar. Objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas, tidak dilebih-lebihkan atau meminimalisir unsur penipuan. Kegunaan dari objek yang disewakan harus sesuai dengan yang bersifat mubah atau dibolehkan, bukan haram. Pemberian imbalan atau upah dalam transaksi ijarah harus berwujud dan dapat diberikan keuntungan bagi penyewa. Adapun rukunnya, yang pertama, akad ijarah atau pihak yang melakukan akad memiliki aset. Ada pernyataan ijab dan kabul. Manfaat dari aset yang disewakan dalam ijarah harus dijamin oleh yang menyewakan. Pihak penyewa wajib mengganti pemberian upah atau ujroh. Selanjutnya yaitu IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik, adalah transaksi yang diikuti dengan proses pemindahan kepemilikan, hak kepemilikan atas barang tersebut. Transaksi IMBT merupakan transaksi pengembangan ijarah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Karena IMBT merupakan pengembangan transaksi ijarah, maka mengikuti pula perkembangan transaksi ijarah. Adapun rukunnya sesuai dengan akad ijarah dan syarat-syaratnya sesuai pula dengan akad ijarah, tetapi perbedaannya hanya pemindahan kepemilikan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu konsep dasar pembiayaan pada perbankan syariah. Konsep pembiayaan dengan perbankan syariah tidak menggunakan transaksi yang berupa piutang-piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual-beli dengan margin keuntungan, serta sewa fee, transaksi yang bersifat jasa. Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan didapat dari pembiayaan yang diterima oleh bank atas jasa yang telah diberikan, serta biaya administrasi pembiayaan yang telah dibebankan kepada nasabah. Fungsi pembiayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan dan produksi dalam bentuk yang luas, untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Adapun jenis-jenis pembiayaan, yang pertama pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan konsumtif, pembiayaan sindikasi, pembiayaan pengalihan utang atau take over. Yang terakhir yaitu analisis kelayakan pembiayaan pada perbankan syariah. Tujuan utama dari analisis pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah customer punya kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara tertib, baik dari pokok pinjaman ataupun bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank. Adapun tujuan khusus dari analisis pembiayaan yaitu untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekankan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Adapun prosedur pembiayaan kepada setiap nasabah wajib dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan yang akan diambil oleh nasabah. Adapun prinsip-prinsipnya, yang pertama, prinsip analisis yang dijadikan dalam analisis pembiayaan adalah karakter, capacity, capital, collateral, condition of economy atau 5C. Prinsip tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, constraint artinya hambatan, hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Prinsip kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, sulh, dan objek haram lainnya. Aspek penting dalam analisa pembiayaan harus diperhatikan, kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, serta terpenuhinya aspek syariah. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah, dan mempercayakan dananya. Baik, itu adalah presentasi dari saya terkait manajemen dana bank syariah dalam lingkup Muslim Bugis, terkait dengan produk-produknya, pembiayaan, finance, dan jasa-jasa, serta pemanfaatan teknologi yang ada dalam perbankan syariah. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.